Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam channel Gado-Gado at Home. Saya Siti Nurul Fauzia, SSIMM. Pada bahasan video saya kali ini adalah mengenai bauran pemasaran. Saya akan mencoba menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan bauran pemasaran. Oke, kita mulai. Dalam bauran pemasaran terdapat variabel-variabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Variabel-variabel dalam bauran pemasaran menentukan strategi yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga agar lebih baik. Jadi bauran pemasaran itu di dalamnya ada variabel-variabel. Variabel-variabelnya itu saling berhubungan. Kemudian sehingga produk ataupun jasa yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasarannya. Sekarang definisinya. Menurut Jasalim Saladin, bauran pemasaran adalah serangkaian dari variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Jadi kita punya variabel itu nanti dikuasai oleh perusahaan untuk mencapai apa? Tujuan dalam pasar sasaran. Nah, kalau menurut ini rangkaian variabelnya itu terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong, bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran yang digunakan oleh pemasaran untuk mencapai target pasar ataupun target perusahaan. Kemudian menurut As-Sauri, bauran pemasaran adalah kombinasi variabel atau kegiatan inti dari sistem pemasaran. Kemudian variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. Jadi dari definisi tersebut kita simpulkan bahwa bauran pemasaran itu adalah himpunan variabel yang dapat dikendalikan dan digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Kemudian variabel dan kegiatan tersebut perlu dilakukan kombinasi ataupun koordinasi oleh perusahaan seefektif mungkin untuk melakukan tugas atau kegiatan pemasarannya. Dengan demikian perusahaan tidak hanya memiliki kombinasi kegiatan terbaik saja, akan tetapi dapat mengkoordinasikan sebagai variabel bauran pemasaran tersebut untuk melaksanakan program pemasaran secara efektif. Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang kita kenal dengan 4P, yaitu product, price, place, and promotions. Produk itu adalah produk, price itu harga, place itu tempat ataupun bisa juga disebut saluran distribusi, promotion itu kita tahu promosi. Sedangkan kalau dalam pemasaran jasa memiliki beberapa alat pemasaran tambahan, seperti people, process, dan physical evidence. People itu orang, proses itu proses, physical evidence itu adalah fasilitas fisik. Sehingga seluruhnya yang tadinya 4P ditambah 3P menjadi 7P. Kemudian untuk bauran pemasaran jasa itu memiliki perluasan dibanding produk. Jadi kan kita bisa memasarkan jasa, bisa juga memasarkan produk.
untuk jasa itu punya perluasan ya, yang tadi itu ya. Nah, kemudian kalau menurut MC Carty ya, bahwa istilah 4P ya tadi, product, price, promotion, place tersebut ya. Namun dalam perkembangannya dianggap terlalu sempit ya jika digunakan dalam bisnis jasa. Kotler dan Fox menyatakan bahwa pemasaran jasa menggunakan 7 konsep selain 4P, 3P. Berarti sama ya, mereka sepakat bahwa dalam pemasaran jasa tidak hanya 4P tetapi sudah 7P. Jadi semua sudah masuk di situ. Nah, kemudian menurut Huriyati, produk jasa merupakan suatu kinerja penampilan. Jasa itu tidak berwujud dan cepat hilang ya. Kemudian cepat dirasakan juga daripada dimiliki ya. Pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut ya. Jadi kalau produk kan terlihat ya, wujudnya nampak ya. Tapi kalau jasa ya tentu saja ya tidak terlihat ya. Jadi setelah kita mendapatkan jasa tersebut hilang ya. Dan dia juga si pelanggannya akan berpartisip aktif ya dalam proses mengkonsumsinya tersebut. Ya. Apa yang ditawarkan menunjukkan sejumlah manfaat yang dapat pelanggan dapatkan dari pembelian suatu barang ataupun jasa. Sedangkan sesuatu yang ditawarkan itu sendiri dapat dibagi menjadi 4 kategori. Nah, yang pertama nih, ada barang nyata. Yang kedua, ada barang nyata disertai jasa. Yang ketiga, ada jasa utama yang disertai dengan barang dan jasa tambahan. Dan yang keempat, murni jasa. Sebagai salah satu bentuk produk, Kotler dan Tipjono mendefinisikan bahwa jasa adalah tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang bersifat intangible atau tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa yang disebut dengan jasa adalah ya tindakan atau perbuatan yang ditawarkan oleh pihak satu ke pihak lain dan sifatnya tidak berwujud atau intangible, dan juga tidak menghasilkan kepemilikan. Dari pengertian tersebut memberikan kesimpulan bahwa jasa adalah kegiatan ekonomi dengan hasil keluaran yang tidak berwujud yang ditawarkan dari penyedia jasa, yaitu perusahaan, kepada pengguna jasa atau konsumen. Kemudian Kotler dan Armstrong menerangkan bahwa jasa memiliki 4 karakteristik. Ya, yang pertama adalah tidak berwujud. Ya, berarti kalau tidak berwujud ya dia jasa hanya dapat dikonsumsi, ya, tidak dimiliki. Kemudian berbeda dengan produk fisik, ya. Kemudian sifatnya intangible atau tidak dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar, tidak bisa dicium seperti halnya produk ya. Dan yang kedua adalah tidak dapat dipisahkan. Maksudnya biasanya jasa yang dihasilkan dan konsumsi secara bersamaan ya. Jadi dia dihasilkan juga di situ, dikonsumsi juga di situ ya, secara bersamaan atau inseparability. Berbeda dengan barang fisik yang pertama-tama diproduksi dulu, disimpan dulu, kemudian didistribusikan, baru dikonsumsi. Ya, tapi kalau jasa langsung diproduksi, langsung dikonsumsi. Jika seseorang memberikan jasa tersebut, maka penyedianya adalah bagian dari jasa tersebut. Artinya, nah ini kalau jasa pendidikan ya, tidak dapat dipisahkan, berjalan serempak maksudnya antara tempat untuk memproduksi maupun tempat saat konsumen mengkonsumsi jasa tersebut. Yang keempat, bervariasi. Jadi maksudnya jasa itu bergantung pada siapa yang memberikannya, kapan, di mana, ya, atau variability. Hal ini juga terjadi karena jasa melibatkan unsur manusia ya. Tentu ini berbeda dengan mesin. Orang biasanya tidak bisa diprediksi dan cenderung tidak konsisten ya.
Kemudian menurut Wijaya jasa tidak dapat tahan lama, jasa tidak dapat disimpan maksudnya ya. Kemudian dia juga tidak dapat dijual kembali dan tidak dapat dikembalikan. Menurut Payne dan Jasper menjabarkan tentang karakteristik jasa sama ya, tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan ya. Kemudian variabel non standar atau bervariasi sama ya, dan tidak tahan lama. Nah, adapun pengertian 7P menurut Kotler dan Keller. Nah, 7P-nya ini kalau menurut Kotler dan Keller yang pertama adalah produk ya. Adalah mengelola unsur produk termasuk perencanaan dan pengembangan produk untuk jasa atau jasa yang tepat untuk dipasarkan ya. Jadi yang namanya bauran pemasaran ya menurut Kotler ya. Menurut Kotler dan Keller itu ada 7P. Yang pertama itu produk ya. Bagaimana kita mengelola si unsur produk ya. Dari mulai perencanaan, pengembangan ya atau jasa yang tepat untuk dipasarkan ya. Dengan mengubah produk atau jasa yang ada, ditambahkan ataupun mengambil tindakan lain yang mempengaruhi bermacam-macam produk atau jasa ya. Yang kedua, ada variabel harga atau price ya. Adalah suatu sistem manajemen perusahaan yang akan menentukan harga dasar yang tepat bagi produk atau jasa yang harus menentukan strategi yang menyangkut di dalamnya ada potongan harga, pembayaran ongkos angkut, dan berbagai variabel yang bersangkutan. Yang ketiga ada place ya, ini bisa disebut dengan distribusi ya. P yang ketiga adalah place, yakni memilih dan mengelola saluran perdagangan yang dipakai. Jadi saluran perdagangannya dipilih untuk menyalurkan ya, dan untuk melayani pasar sasaran serta mengembangkan sistem distribusi untuk pengiriman dan perniagaan produk secara fisik ya. Jadi selain produk price kita juga harus mementingkan place atau distribusinya bagaimana dari si produk tersebut ataupun dari jasa. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Kita sudah tahu ya promosi itu memberitahu orang, membujuk pasar ataupun orang ya tentang produk atau jasa yang baru pada perusahaan, bisa melalui iklan atau kita jual pribadi atau promosi penjualan ataupun publikasi. Yang kelima adalah physical evidence atau sarana fisik ya. P yang kelima ini merupakan physical evidence tadi merupakan hal nyata yang turut mempengaruhi keputusan konsumen ya untuk membeli ataupun menggunakan si produk atau jasa yang kita tawarkan. Misalnya nih lingkungannya atau bangunan fisiknya, kemudian peralatannya, perlengkapannya, logonya, warnanya, pokoknya fisik ya, secara fisiknya. Dan yang keenam adalah people atau orang. Semua pelaku yang memainkan peran penting dalam penyajian jasa ataupun produk ya, sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Nah, biasanya kan kalau people itu jasa ya. Nah, elemen dari orang ya, ini adalah misalnya si pegawai, konsumen, dan konsumen lain. Ya. Semua sikap dan tindakan karyawan, ya, cara berpakaiannya, kemudian penampilannya, ini juga akan pastinya mempengaruhi keberhasilan penyampaian dari jasa yang ditawarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah P-nya proses. Ya. Ini adalah semua prosedur aktual, mekanisme dan aliran aktivitas ya yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Jadi semua prosedur, mekanisme, aktivitas ini adalah proses yang tentunya juga bagian dari bauran pemasaran itu ya. Nah, kalau misalnya di jasa, elemen proses ini adalah sesuatu untuk menyampaikan jasa. Misalnya proses dalam jasa ini misalnya nih faktor utama dalam pembauran jasa. Seperti pelanggan jasa akan senang merasakan
sistem penyerahan jasa sebagai bagian dari jasa itu. Jadi bagaimana sih proses dia memberikan jasanya itu, yaitu tentunya akan memberikan rasa senang yang tersendiri bagi si konsumennya. Nah, sama ya, menurut Kus dalam Alma dan Huriati ya, bahwa konsep 7P, 4P tradisional dan 3P yang diperluas yaitu sama ya, terdiri dari produk ataupun jasa ya, P-nya produk ya. Kalau misalnya sekolah ya misalnya reputasi, ya, kemudian prospek dan variasi pilihan, misalnya ada jurusan apa ya. Kemudian harga, misalnya kalau dalam pendidikan ya biayanya, SPP-nya ya. Kemudian kalau lokasi ya bagaimana dia, apakah dia di pusat kota, apakah dia di perumahan, bagaimana lahan parkirnya ya. Kemudian apakah dia secara fisik jasa pendidikan juga dijangkau bisa secara virtual, bagaimana di situ juga misalnya transportasinya dekat tidak dengan kemacetan ya. Kemudian yang keempat ada promosi, ya, misalnya apakah dia ada iklannya di TV, di radio, di billboard, ya, ada promosinya kah ya antara calon siswa ya. Misalnya dia punya kakak ya yang sekolah di situ dan seterusnya. Kemudian people atau sumber daya manusia ya pastinya adalah semua orang atau yang terlibat ya dalam penyampaian jasanya itu. Nah, kalau di dalam sekolah ya atau jasa pendidikan ya, itu ada 3 sumber daya manusia. Yang pertama administrator, yang kedua guru, dan yang ketiga adalah karyawan. Kemudian P yang selanjutnya adalah physical evidence ya, atau bahasa Indonesianya bukti fisik atau mudahnya sarana dan prasarana ya kalau di sekolah. Nah, gaya bangunannya ya kalau di sekolah, fasilitas penunjangnya, bagaimana masjidnya atau tempat ibadahnya, bagaimana tempat olahraganya, keamanannya, dan seterusnya. Kemudian P yang selanjutnya adalah proses. Nah, di sekolah ini disebut juga misalnya manajemen layanannya ya. Nah, bagaimana ya prosedur, mekanisme, serangkaian kegiatan untuk menyampaikan jasa dari produsen kepada si konsumen. Proses ini sangat berkaitan dengan sumber daya manusia ya, yang people tadi ya, akan menyampaikan bagaimana dia menyampaikan jasanya itu kepada si konsumen. Dalam hal ini konsumen itu adalah siswa ya ataupun orang tuanya ya. Proses atau manajemen layanan merupakan serangkaian kegiatan tuh yang dialami siswa selama pendidikan seperti belajar mengajar, ujian, dan selanjutnya. Oke, itu adalah tentang bauran pemasaran produk maupun jasa yang tadinya tradisional 4P, kalau di jasa bisa menjadi 7P. Walaupun dalam perkembangannya P-nya itu makin bertambah dan bertambah. Jangan lupa untuk meneliti lagi ya dari sumber-sumber lainnya tentang bauran pemasaran supaya wawasan kita makin bertambah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel saya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.